Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan penerapan algoritma Kruskal pada desain jaringan kabel di kampus 2. Adapun anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri M. Fahlan Andar dengan NIM 22101185 dari kelas IKC. Kemudian anggota saya yaitu Perkenalkan, nama saya Agus Prasetyo dengan NIM 221011020 dari kelas IK 22C. Dan perkenalkan, nama saya Robert Smith-Hihatan dengan NIM 2210111065 dari kelas IK 22C. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jaringan komputer merupakan salah satu akses yang penting dalam sarana pembelajaran mahasiswa ITH, namun pemasangan jaringan komputer memerlukan biaya yang mahal. Algoritma Kruskal mampu menyelesaikan masalah ini dengan menentukan minimum spanning tree MST pada desain jaringan, terutama pada desain jaringan kabel kampus 2 ITH. Kemudian 2 permasalahan. Penggunaan internet adalah kebutuhan pokok bagi mahasiswa ITH, mendukung akses informasi dan proses pembelajaran. Namun di kampus 2 ITH, jaringan kabel belum mencakup seluruh area, mengakibatkan lambatnya akses internet saat banyak pengguna menggunakan jaringan wireless. Jaringan kabel menawarkan kecepatan yang lebih stabil dan cepat dibandingkan dengan jaringan wireless. Yang ketiga yaitu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan jaringan di kampus 2 ITH dengan menggunakan algoritma Kruskal dan dibandingkan dengan algoritma Dijkstra untuk menentukan minimum spanning tree MST dalam pembangunan jaringan kabel kampus 2 ITH. Kemudian akan dilanjutkan oleh Agus Prasetyo. Nah, selanjutnya yaitu studi pustaka. Nah, dalam studi pustaka ini terdiri dari graf. Nah, graf yang disimbolkan dengan huruf G merupakan sebuah struktur yang direpresentasikan dari sebuah himpunan pada simpul. Graf sendiri memiliki simpul yang direpresentasikan dalam huruf V sebagai sebuah titik yang mewakili sebuah objek yang ada. Nah, di sebelahnya adalah contoh graf dengan simpul dan sisi. Nah, ada 2 tipe graf, yaitu graf tak berarah dan graf berarah, dan ini adalah contohnya. Nah, yang kedua adalah algoritma Kruskal. Nah, algoritma Kruskal sendiri adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan minimum spanning tree atau MST. Nah, algoritma ini mengurutkan sisi yang direpresentasikan dengan huruf E dari bobot terkecil hingga terbesar dan menyimpan nilai-nilai tersebut, sementara pada spanning tree atau T hingga membentuk MST. Penting untuk memastikan bahwa dalam bentukan MST tidak terbentuk sirkuit atau siklus pada graf. Nah, langkah-langkah untuk menentukan minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal adalah: 1. Urutkan setiap bobot sisi yang terhubung pada simpul V dari terkecil hingga terbesar. Yang kedua, pilih sisi dengan bobot terkecil pertama dan masukkan ke dalam spanning tree. Yang ketiga, pilih sisi berikutnya dengan bobot terkecil yang terhubung dengan simpul V dan masukkan ke dalam spanning tree. Pastikan tidak membentuk sirkuit. Nah, dan yang keempat, ulangi langkah sebelumnya hingga terbentuk minimum spanning tree pada graf. Nah, yang kelima yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada teori dengan teori yang sudah kami kaji sebelumnya. Dapat disimpulkan bagaimana algoritma Kruskal dapat kami gunakan untuk melakukan desain jaringan kampus 2 ITH agar mendapatkan minimum spanning tree atau MST. Yang kedua, analisis kebutuhan. Adapun data yang perlu kami kumpulkan yaitu: 1. Membuat DNA kampus 2 ITH dengan mempertimbangkan ruangan yang perlu jaringan kabel. Yang kedua, melakukan pengukuran panjang pada tiap jarak antar ruangan yang akan dilakukan desain jaringan kabel. Yang ketiga, mengumpulkan data mengenai jenis dan harga kabel yang akan digunakan dalam membangun jaringan di kampus 2 ITH. Nah, yang ketiga, rancangan program dan desain jaringan kabel. Pada program yang akan kami bangun, kami akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Tujuan dari pembangunan program ini adalah untuk mencari minimum spanning tree. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Robert. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Pertama, kita membuat DNA kampus 2 ITH dengan menentukan 4 ruangan utama yang akan digunakan untuk mendesain jaringan kabel. Yang pertama itu ruangan belajar 101 sampai 104 untuk lantai 1 dan 201 sampai 26 untuk lantai 2 serta perpustakaan dan kantin. Nah, ini adalah DNA dari ruangan yang perlu kami hubungkan kabel jaringan. Warna biru lantai 1, warna hijau lantai 2, orange lantai 3, dan 1 tiang WiFi sebagai sumber jaringan.
Nah, setelah membuat DENA dilakukan pengukuran jarak antar ruangan sebagai kebutuhan untuk menentukan minimum span entry. Adapun data yang kami dapatkan yaitu terdapat 21 sisi dan 13 simpul seperti tabel di bawah. Next. Nah, setelah itu kami memasukkan data ke DENA yang telah ke DENA dari panjang ruangan A ke ruangan selanjutnya. Adapun DENA dan data yang telah kami gabungkan seperti gambar di bawah. Next. Nah, setelah data dan DENA digabungkan, kami membuat graf dari hasil data dan DENA yang telah digabungkan. Adapun tampilan graf seperti gambar di bawah. Oke, next. Nah, setelah itu kami membuat program Java dengan algoritma Crosscut untuk menentukan minimum spending tree. Penjelasan mengenai program akan dijelaskan selanjutnya. Oke, di sini adalah penjelasan mengenai kode, di mana yang pertama itu kelas tepi. Kelas tepi di sini menyimpan informasi tentang tepi guard, termasuk simpul asal, simpul tujuan, dan bobot tepi, mengimplementasikan convertible sehingga tepi dapat diurutkan berdasarkan bobot. Yang kedua, kelas subset digunakan untuk melacak subset dari simpul selama operasi fin dan unio. Sedangkan pada kelas Kruskal digunakan untuk menyimpan jumlah simpul, tepi dan serta tepi array. Kedua, metode fin dan unio digunakan untuk mendeteksi dan menggabungkan siklus selama pembentukan MST. Nah, pada metode Kruskal di sini adalah implementasi utama dari algoritma Kruskal, yaitu mengurutkan tepi berdasarkan bobot menggunakan struktur subset untuk memastikan tidak ada siklus yang terbentuk saat menambahkan tepi ke MST. Menambahkan tepi di sini menambahkan tepi ke MST sampai jumlah tepi pada MST F-1 jumlah simpul dikurangi 1. Nah, setelah itu dimasukkan nilai setiap sisi awal, asal, dan tujuan, dan bobot, sehingga menghasilkan output seperti ini. Setelah program dijalankan, akan menghasilkan sisi E yang dilalui pada setiap simpul dengan bobot minimum. Adapun hasil program menggunakan algoritma Kruskal yaitu seperti tabel di bawah. Next. Nah, dengan menggunakan program yang dibuat, dihasilkan minimum spending tree atau MST dengan total bobot 233,37 meter untuk menjangkau seluruh ruangan pada kampus 2 ITH. Adapun desain jaringan kampus 2 ITH menggunakan algoritma Kruskal adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil dari penggunaan algoritma Kruskal untuk menentukan minimum spending tree. Nah, selanjutnya. Nah, bukan hanya itu, kami menggunakan atau membandingkan algoritma Distrak untuk mendapatkan hasil maksimum dalam penelitian ini. Adapun algoritma Distrak adalah algoritma pencarian grafik yang memecahkan masalah jalur terpendek dari sebuah sumber dengan nilai jalur yang dihasilkan tidak negatif dan menghasilkan pohon jalur terpendek. Nah, next. Nah, ini adalah hasil yang kami dapatkan dari penggunaan algoritma Distrak. Terdapat 8 langkah yang kami dapatkan untuk menentukan rute terpendek. Tapi rute terpendek ini menghasilkan melalui 13 simpul yang ada pada setiap graf. Oke, next. Nah, dari hasil rute terpendek dengan simpul awal A dengan tujuan K yang didapatkan menggunakan algoritma Distrak yaitu ABGHIK dengan total bobot 110,98 meter. Namun yang ini kita ambil adalah total bobot dari setiap sisi E yang dilalui. Adapun total bobot dari sisi E yang dilalui adalah 248,25 meter. Dari hasil algoritma ini juga dapat dilakukan desain jaringan kabel. Next. Nah, adapun desain jaringan kabel menggunakan algoritma Distrak, ya seperti gambar di bawah. Oke, lanjut. Kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Fadlan. Baik, kesimpulan. Dari hasil penelitian yang ditemukan, algoritma Kruskal dapat digunakan untuk menemukan minimum penggunaan jaringan kabel di kampus 2 ITH dengan membuat DENA dan graf kampus 2 ITH serta menggunakan program Kruskal. Java yang kami kembangkan, kami bisa menentukan minimum spanning tree MST untuk meminimalisasi penggunaan jaringan kabel di kampus 2 ITH. Dari hasil penelitian didapatkan minimum spanning tree atau MST dengan total bobot 233,37 meter. Untuk memperkuat hasil penelitian kami juga membandingkan penggunaan algoritma Kruskal
Dengan penggunaan algoritma Digistruct, dari hasil perbandingan ini, total bobot yang didapatkan menggunakan algoritma Digistruct adalah 248,25 meter dengan perbandingan total bobot sebesar 15,13 meter dari total bobot yang dihasilkan algoritma Kruskal, yaitu 233,37 meter. Dari hasil perbandingan ini, kita bisa menghemat 15,13 meter kabel jaringan jika menggunakan algoritma Kruskal dibandingkan dengan algoritma Digistruct. Baik, adapun sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.